Memang benar, kalau ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki patil berbahaya di bagian siripnya. Tidak hanya dapat membuat tangan orang terluka, ternyata patil lele juga beracun loh teman. Wah! Wah! Apa itu? Itu kan si ikan lele. Ukurannya jumbo banget ya, mantul. Yang kita lihat saat ini adalah salah satu bentuk latihan ayam laga sebelum terjun ke arena sebenarnya. Mereka juga bisa melakukan gerakan maju mundur sambil melontarkan serangan balik. Makanya nggak heran kalau ayam jenis ini sangat digemari oleh para pecinta ayam di Bali. Oh ya teman, saat melompat, sobat totan ini melepas tenaga di tendonnya yang terkumpul pada posisi jongkok. Sangka, ternyata di masyarakat Indonesia ada banyak mitos menyelimuti misteri si lele teman. Buat kita di zaman modern, menyantap si lele sudah jadi hal yang umum kan? Tapi rupanya ada sebagian masyarakat yang memiliki pantangan menyantap si lele. Sama halnya dengan mitos yang dipercaya masyarakat Lamongan. Coba Otan mau tanya-tanya. Pernah sih dipesan sama orang tua, jangan sekali-kali makan ikan lele gitu aja sih. Takutnya kenapa? Belang-belang gitu. Memang ada salah satu desa itu nggak boleh makan lele. Sakit, gatal atau gimana sakit-sakit. Nah, siapa nih yang pernah dengar tentang mitos orang Lamongan nggak boleh makan lele? Bagi sebagian besar masyarakat Lamongan, mereka mempercayai bahwa lele merupakan hewan sakral dan tidak boleh memakannya. Bahkan bila ada yang tidak sengaja menangkap dan memakannya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja menimpa orang tersebut. Mitos orang Lamongan tidak boleh makan lele dipercaya berawal dari legenda sejarah Boyopati. Boyopati adalah murid Sunan Giri yang diutus untuk mengambil keris di rumah Nyi Lurah. Rupanya niat mengambil keris itu tidak mendapat sambutan baik. Akhirnya dengan kesaktiannya, Boyopati pun mengambil keris secara diam-diam. Mengetahui keris itu berhasil direbut, Nyi Lurah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Boyopati. Mereka rupanya kehilangan jejak Boyopati yang bersembunyi di kolam lele. Setelah berhasil selamat dari kejaran musuh, Boyopati bersumpah bahwa dia dan keturunannya tidak akan memakan lele yang telah menyelamatkannya. Dari sinilah mitos orang Lamongan tidak makan lele lahir teman. Tapi ini masih sekedar cerita rakyat ya. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, lele ini sangat baik kok untuk dikonsumsi, apalagi dengan harga yang terbilang ekonomis. Makanya banyak orang jadi membudidaya si lele kayak gini. Wih, lagi pada mau kemana nih paman? Seru banget sih. Loh, kenapa pada masuk ke dalam kolam? Sebenarnya paman-paman ini pada mau ngapain sih? Otan jadi penasaran deh. Mau panen lele toh, tapi kenapa pada pakai balon di kaki seperti itu sih? Kok nggak seperti panen lele pada umumnya? Pasti ini kerjaannya paman kameramen dan paman reporter deh. Emang lagi mau uji coba apa sih? Sebentar, sepertinya Otan tahu nih. Pasti kalian mau uji coba ketajaman patil lele kan? Ayo ngaku. Memang benar. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki patil berbahaya di bagian siripnya. Tidak hanya dapat membuat tangan orang terluka, ternyata patil lele juga beracun loh teman. Wah! Tuh lihat, balon-balon yang ada di kaki paman saja dengan mudahnya meletus ketika
Itu tandanya pati lele sangat tajam dan berbahaya. Eits, tapi tenang. Sebenarnya patil lele itu terletak di sirip bagian dada. Patil tersebut merupakan 3 duri tajam tipis dengan panjang mencapai 400 mm. Patil adalah senjata yang dimiliki ikan lele ketika dia merasa terganggu. Sebenarnya ikan ini tidak agresif, tapi bisa melukai kalau kita tidak berhati-hati ketika memegangnya. Patil lele mengandung racun yang disebut crinotoksin yang berbahaya bagi manusia. Dalam jumlah kecil, racun ini akan langsung menyebabkan nyeri dan bengkak pada area kulit yang terkena patil. Jika toksin masuk dengan jumlah yang banyak, besar kemungkinan akan muncul gejala alergi berat, seperti tekanan darah menurun drastis, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Wah, sebaiknya mulai sekarang kalian harus berhati-hati dengan sobat otan ini ya teman. Wah, apa itu? Itu kan si ikan lele. Ukurannya jumbo banget ya, mantul. BTW, lele segede itu mau dibawa kemana ya? Sepertinya Otan kenal deh dengan kampung ini. Ah, benar. Ini kan kampung lele yang ada di kota Banjarmasin. Ikan lele yang dibawa tadi adalah indukan yang sudah afkir, alias sudah tidak produktif lagi teman. Jadi masyarakat setempat memanfaatkan dagingnya untuk dijadikan olahan seperti nugget dan abon lele. Daging lele begitu digemari masyarakat plus 62 karena sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Tuh, banyak banget kan manfaatnya. Jadi mulai sekarang, yuk kita makan ikan. Kalau nggak makan ikan, tenggelamkan! Ayo, udah pada tahu belum kenapa kampung ini punya julukan kampung lele? Yaps, karena di sini memang hampir sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dari budidaya ikan lele. Lihat saja, hampir setiap rumah memiliki kolam lele. Mulai dari kolam bibit, lele siap panen, sampai indukan lele juga ada. Pokoknya lengkap deh. Nggak cuma itu saja, hanya dalam waktu kurang lebih 4-6 bulan, ikan asal Afrika ini sudah siap panen. Tapi kalau untuk di kampung lele ini beda cerita. Di sini hanya dengan waktu sekitar 2 bulan saja, lelenya sudah besar-besar dan siap konsumsi tuh. Lah, kok bisa sih? Setelah Otan selidiki, ternyata kampung Tatah Belayung ini memiliki cara tersendiri untuk merawat ikan lele ini, teman. Selain memberi pakan pelet, mereka juga menemukan pakan alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Yaps, mereka menggunakan jeroan ikan dan usus ayam sebagai pakan tambahan. Jadi semakin banyak asupan protein yang mereka terima, semakin cepat juga pertumbuhannya. Lele termasuk hewan omnivora alias pemakan segala. Selain itu, ia terkenal juga sebagai hewan yang rakus. Asal ada makanan, pasti langsung disikat deh. Oh iya teman, ia juga hewan yang sangat peka terhadap keadaan di sekitarnya. Saking pekanya, ikan lele mampu mendengar suara hingga 13.000 siklus per detik loh. Bahkan kemampuannya bisa mengalahkan ikan-ikan jenis lainnya. Juara kamu sob. Lele menggunakan pori-pori di sepanjang tubuhnya untuk menangkap getaran dan kemudian menghubungkannya ke dalam telinga bagian dalam mereka. Wah, udah kayak mobil aja kamu sob punya sensor. Nah, kalau tadi sempat kita lihat indukan dan lele yang sudah siap panen, sekarang kita cek bibit si ikan lele yuk. Otan dengar-dengar sih katanya si dede-dede ikan lele ini bikin gemes kayak Otan.
umur 1-2 minggu. Sebelum dilepas ke dalam jaring apung, biasanya mereka akan dibesarkan terlebih dahulu di kolam terpal seperti ini untuk mendapatkan perawatan khusus. Anakan ikan lele membutuhkan suhu air yang cenderung sedang, lingkungan air yang baik, dan juga pasokan oksigen yang cukup, berbanding terbalik dengan lele dewasa. Apalagi anakan lele juga masih sangat rentan terhadap penyakit dan serangan predator. Jadi tempat terbaik untuk mereka saat ini adalah kolam terpal, teman. Oh iya, masyarakat di sini punya cara yang unik nih untuk memberi makan anak-anakan lele ini. Caranya yaitu dengan membuat makanan dari usus ayam yang sudah dihaluskan. Selain untuk mempermudah mereka untuk makan, cara seperti ini juga sekaligus memastikan bahwa setiap anakan lele yang ada mendapatkan makanan yang cukup. Ayo makan yang banyak, biar kalian lekas besar. Nah, kebetulan ada yang mau panen nih. Otan mau bantuin siapa tahu kebagian cuannya juga. Di kampung ini, hampir setiap hari ada panen ikan lele, teman. Ya, namanya juga kampung lele, masa panennya ikan nila? Tuh lihat, ukuran lele yang dipanen ini cukup besar ya. Padahal usianya baru 2 bulan. Dalam 1 kilo, biasanya berisi 4-5 ekor. Jadi 1 ekor lele kurang lebih punya bobot 200-250 gram. Ayo paman, yang semangat panennya. Otan lihat dari atas aja deh, soalnya takut kepatil. Teman, kalian tahu nggak? Ternyata ada ikan lele yang punya warna unik loh. Lele apa lagi nih? Kok warnanya pink? Yap, kenalin nih teman. Varian lele terbaru. Lele Barbie. Namanya kok lucu banget ya? Dinamakan lele Barbie karena memang warnanya secantik boneka Barbie, teman. Lele Barbie ini asli Indonesia loh. Tepatnya berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Lele Barbie ini adalah lele hasil rekayasa genetika, teman. Jadi berbeda dengan lele albino yang merupakan kelainan genetik. Rahasia kenapa lele Barbie ini bisa berwarna pink ternyata terletak pada makanannya. Lele pink dari Jepara ini diberi makan tempe dicampur pelet. Selain itu, lele Barbie ini juga diberi makan dedaunan, teman. Daun-daun tua yang sudah kehilangan zat klorofilnya ternyata bagus untuk memberi efek warna pada si lele. Cakep.